Perkenalkan, nama saya Edi, owner dari Caet Delivery. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ini Afandi Ridwan. Saya ini sebuah silaturahmi yang mungkin yang sangat baik lah bagi saya dan teman-teman bisa bersama tentang kewirausahaan owner Caet Delivery. Seterusnya teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Yuli Diana Prilia dari mahasiswi dari Unisla Lamongan. Dan Jurusan apa, Mbak? Jurusan PAI, Fakultas Agama Islam. Bisa dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Citra Arum Safitri, saya berasal dari Kedung Pring. Saya dari Prodi PAI Universitas Islam Lamongan semester 6. Selanjutnya langsung saja, perkenalkan nama saya Aisyah Fadilah dari kampus Universitas Islam Lamongan, Prodi PAI. Sudah itu aja sih. Maksud dan tujuan teman-teman mendatangkan saya ini apa? Jadi dari pihak kami menghubungi apa panggilnya? Lebih akrabnya Mas atau Cak? Bebas, Caet enggak Caet, apa-apa. ya. Jadi kami di sini itu menghubungi Caet, ingin mewawancarai tentang usaha yang sekarang sedang dijalani, yaitu Caet Delivery. Itu. Di sini itu kita ada juga tujuannya, yaitu sebagai tugas kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan yang dimana kita itu disuruh untuk mewawancarai, kita terserah ya, bebas mewawancarai siapa, yaitu pengusaha di dalam segala bidang, terserah gitu. Yang nantinya pastinya akan ada beberapa motivasi maupun beberapa yang bisa menginspirasi kita semuanya. Ya. Monggo saya persilakan pertanyaannya atau apa yang mau ditanyakan. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama mungkin dari Caet sendiri bisa memperkenalkan profil lengkapnya, alamat, dan lulus apa Pendidikan. dinas pendidikannya. Ya, monggo. Nama saya Edi Trijinianto, teman-teman ya. Asli Gresik sebenarnya, saya asli Gresik. Kalau menurut teman-teman saya umurnya berapa? 27. Iya, 27. Kebetulan 11 Juni kemarin 27. Jadi asli Gresik. Untuk urusan pendidikan pernah kuliah, tapi nggak saya tuntaskan. Karena prinsip saya waktu itu hidup adalah penuh pilihan ya. Hidup itu penuh pilihan. Jadi saya antara milih kuliah di Malang atau Caet di Lamongan, saya pilihnya Caet. Karena dari awal masuk memang bicarane gak ngandalo ijazah tok. Waktu itu sih prinsip pribadi aja sampai ditiru, cuma nggak mesti bener juga. Alamat asli sudah, untuk alamat sekarang sih di Tumenggungan. Yang tadi itu alamat basecamp. Oh ya, untuk terkait kenapa lebih memilih mengembangkan usaha daripada meneruskan kuliahnya? Nah, inget-inget itu merinding sih. Cuma prinsip saya waktu itu memang pertimbangan kalau kuliah, menurut kacamata saya, kalau kuliah ke depannya belum tentu saya mendapatkan hasil dari kuliah saya, dari ijazah saya. Cuma waktu itu karena Caet sudah jalan dan sedikit banyak sudah mendapatkan hasil, sedikit banyak gitu kan. Jadi ya orientasi ini wis ke hasil. Kalau saya pribadi, kenapa lebih milih sesuatu yang nggak pasti, padahal sudah ada sesuatu yang pasti. Maksud pasti menghasilkan loh. Entah soal hasilnya berapa, yang penting sudah menghasilkan. Tapi balik lagi, hidup di bidang wirausaha itu tidak ada yang pasti memang sebenarnya. Tidak ada yang berani menjamin. Kalau mungkin dengan ijazah ada yang menjamin pasti oleh kerjaan atau mungkin seperti apa, tapi di wirausaha tidak ada yang menjamin dapat kesuksesan seperti apa, dapat kerjaan seperti apa, gaji berapa, tidak ada yang menjamin. Kalau saya katakan sukses gae tergantung awak dhewe, kalau bahasa warungnya awak dhewe. Iku sih.
Jadi ya wis pilihan karena jaraknya ya jauh, ya lebih milih caet ae deket keluarga daripada kuliah yang pasti mengeluarkan budget yang lumayan. Karena waktu itu kan skripsi jurusan perikanan, penelitian otomatis budgetnya beli rumput laut tok waktu itu 500.000 atau berapa ya. Jadi siku ketok hasil nyotone itu biaya yang sudah kita keluarkan, tapi itu hasilnya belum tentu kita berhasil untuk skripsinya tadi loh ya, menurutku itu sih cukup lah. Oh ya, untuk kalau mungkin teman-teman semuanya mendengarkan dari tadi itu kita berbincang mengenai caet delivery gitu, mungkin bisa dijelaskan ini itu bidang apa sih caet delivery itu? Menekuni bidang delivery makanan saja ataupun jasa driver saja? Bisa monggo. Kalau layanan pokoknya atau layanan utamanya memang jasa delivery, jasa kurir, ambil antar barang, ojek, belanja, terus ada kayak pembelian pulsa, terus laundry, yang terbaru laundry, mobil, terus ada pick up juga, terus kerjasama dengan rumah sakit RSML, RSIM, kerjasama dengan apotek, itu sih pokoknya di situ. Kalau laundry memang ada beberapa bagian lagi, ada beberapa layanan lagi. Tuh. Ternyata sudah banyak ya cangkupannya. Alhamdulillah. Kalau nama caet sendiri itu terinspirasi dari mana ataupun memang hanya suatu kebetulan saja gitu? Sebenarnya suatu kebetulan sih Mbak, dan itu waktu itu saya memang tidak seberapa paham tentang branding. Jadi tidak paham branding itu seperti apa, memberikan nama sebuah bisnis seperti apa. Nama Cak saya ambil karena waktu kuliah obrolan sama teman-teman kakak tingkat, adik tingkat, itu lebih ke kakak tingkatnya sih, obrolan Cak. Dan memang itu panggilan yang dipakai di lingkungan saya di Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Dan saya waktu itu memang nggak ngerti kalau di Lamongan itu ada panggilannya sendiri, yaitu ya. Cuma ya wes lah, karena saya berasal dari sana, ya wes saya pakai nama itu karena nggak familiar dan nggak asing juga buat saya. Jadi panggil nama Cak, terus @-nya itu karena saya masuknya lahirnya Cak dari Facebook, memakai akun pribadi saya kan. Jadi bicaranya saya ganti nama tapi tidak meninggalkan nama yang lama di Facebook gitu ya, pakai nama saya sendiri. Ya ada plus minusnya sih soal itu. Untuk caet delivery sendiri itu memulai merintisnya itu dari tahun berapa? Kalau boleh. Bulan Juni ini sudah genap 4 tahun, berarti 2017. 4 tahun. Dalam perjalanan merintis usaha ini gimana Mas? Seperti halnya ada sebuah kendala atau gimana, itu kan bisa dijelaskan. Kalau menurut saya Mas Yo, namanya di bidang usaha atau wirausaha, kalau menurut saya setiap hari, karena teman-teman juga kerjaannya di lapang, setiap hari pasti ada permasalahan. Tergantung kitanya sudah punya problem solvingnya apa enggak. Kalau misalnya ada permasalahan A ini, ternyata teman-teman sudah pernah melalui permasalahan itu tadi, ya wis teman-teman bisa menyelesaikan sendiri, terutama teman-teman manajemen lah. Jadi nggak perlu masuk ke saya atau istri untuk permasalahan itu. Tapi kalau misalnya ada permasalahan baru dan bobotnya lumayan berat, mau nggak mau saya juga terjun ke situ. Jadi permasalahan sih memang hampir setiap hari ada, cuma tergantung tingkat penyelesaiannya sama tingkat bobot BBT lah. Jadi kalau misalnya sudah pernah dilalui teman-teman bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya berat atau mungkin butuh saya turut andil, ya saya masuk ke situ. Yang pasti setiap hari ada lah, besar kecilnya pasti ada. Nih, saya ini masih ada tadi lupa sedikit pertanyaan. Alasan apa mencetuskan sebuah usaha ini? Kok enggak seperti halnya sebuah rumah makan atau yang lainnya? Kenapa mencetuskan sebuah usaha seperti ini? Nek kalimat apa ya? Untuk menjawab itu sih aku eling kalimat nanggone film-film romansa, film
sinetron romansa bahwa cinta itu nggak beralasan. Waduh. Maksudnya karena tujuan awal, bahkan ini bukan sebuah tujuan sih. Dan Cak Ed memang tidak ada persiapan apapun. Ikut datangi ya bukan serba kebetulan sih. Terlahir dari sebuah kesempatan, sebuah keresahan masyarakat. Nah memang aku dari awal pengen pengen bangun jasa delivery, ya pasti tak siap loh, ini nanti butuh apa, ini nanti layanannya apa, ini nanti berapa dan lain-lain, pasti tak siapin dulu sebelum jalan. Biasanya orang seperti itu sih, istilahnya ada perencanaan lah. Cuma Cak Ed perencanaan itu sambil jalan, istilahnya bahasa wong learning by doing sih. Jadi tidak ada konsep mungkin buat kafe harus nyiapin meja berapa set, harus nyiapin tempat berapa meter, ini nanti parkirnya gimana, ini nanti menunya apa, namanya apa. Kalau saya waktu itu sih jalan dulu, baru kok digolei Pak ambek melaku bahasanya. Jadi tidak ada perencanaan. Itu gimana sih cara mengembangkan ataupun mempromosikan bahwa di sini ada loh usaha Cak Ed untuk membantu para warga Lamongan dalam memesan maupun melayani jasa yang lainnya gitu. Untuk cara promosinya, Cak Ed lahir dari grup dari Facebook, platform Facebook, masuk ke grup-grup itu sih pertama Mbak. Jadi ya wis di grup postingan kuliner itu saya masuknya. Karena memang sejak di Malang dulu memang lebih suka ngamati kuliner di Malang itu apa sih lagi rame. Terus saya juga suka jajan. Terus di Lamongan pun baru masuk Lamongan, kepo-kepo Facebook di Lamongan itu kulinernya apa aja. Terus apa yang lagi dicari orang. Nah kebetulan waktu itu mertua jualan jajanan hari raya kayak kongguan, roka dan lain-lain. Nah dari situlah lahirnya Cak Ed gitu. Peluangnya dari situ. Jadi dari Facebook langsung jalan, promosi sambil jalan, baru buat akun Instagram. Di bulan Juni pertengahan baru buat Instagram. Terus untuk memulainya ini tuh kan cuma hanya sekedar memesan ya, jajan hari raya. Nah untuk yang melayani jasa drivernya sendiri itu Cak Ed sendiri yang mengantarkan ataupun memang dari awal itu sudah ada karyawan ataupun temen gimana? Kalau awal-awal dulu sih memang saya sama istri. Terjun langsung. Apa? Terjun langsung. Terjun langsung. Jadi saya yang bagian orderan, istri yang bagian pegang HP operatoran. Terus kadang sebaliknya saya yang sambil buka Facebook, sambil pegang HP, pegang WA, istri sing beli makanan. Jadi saling gantian gitu sih. Terus istri yang pegang HP, saya yang pertama kali dan terakhir kali Cak Ed sebar brosur ya awal-awal Cak Ed dulu. Jadi pakai sebar brosur 2017 Agustus kalau nggak September. Itu pertama dan terakhir kalinya sih. Jadi yo di alun-alun kayak gitu langsung tak kasih brosur gitu tok. Jadi wis gantian sambil ngomong sih Mbak asli ini Mbak. Sambil ngomong ya wis waktu itu sudah overload. Terus akhirnya nge-hire orang lewat Facebook. Lah di situ banyak, kalau bahasa sekarang dibully. Iki bisnis opo, iki kerja opo, iki kok enake awakmu sing meneng tok dhewe sing keliling kaya tuyul sing oleh duit kok awakmu. Jadi banyak banget sekitar 70 sampai 80% lah. Wong sing komen iku ya wis ngerasa asing, ngerasa aneh dan bahkan nyacati waktu itu. Itu sih. Ya, mungkin orang-orang luar itu hanya melihat hasil maupun yang terlihat dari luarnya saja gitu. Sampai sekarang seperti itu. Masih seperti itu. Ekspektasinya berlebih, Pak. Dengan embel-embel Cak Ed, dengan embel-embel owner. Ini curhatan saya pribadi sih. Ekspektasi orang berlebih. Dengan mereka hitung-hitungan sesuai pertimbangan mereka, sesuai angan-angan mereka, sesuai ekspektasi mereka. Tapi ya saya katakan berlebih. Nggak sesuai dengan apa yang saya alami. Ya, untuk di Cak Ed ini kan sudah ada katalognya sendiri tuh ya kan. Ada berbagai macam jenis layanan maupun makanannya sendiri, berbagai pilihannya. Nah, itu jenengan untuk
bekerja sama dengan outlet tersebut maupun warung makan tersebut itu bagaimana? Memang dari rumah makannya sendiri ataupun memang gimana gitu? Atau Yang mungkin menawarkan? yang sampean maksud yang di Instagram. Iya, enggak, itu yang kan di Aplikasi aplikasi di website kan sudah ada katalognya. Itu kan sudah ada beberapa pilihan, kita tinggal milih pengen rumah makan yang mana. Nah, Kalau itu makanan belum kami launching sih Mbak. Yang sudah ada di website dan sekarang sudah kami konversi ke aplikasi Play Store itu lebih ke jasa. Ya kayak mungkin layanan laundry, terus toko lampu, terus toko baju, itu sih. Jadi masih untuk saat ini masih belum kuliner. Nah, kuliner nanti kita bahas yang selanjutnya tadi sih. Program yang baru, termasuk program yang baru. berarti baru jasa gitu. Iya, jasa dan itu memang kerjasama, ada hitam di atas putih. Oh. Sama pemilik jasa kayak laundry itu tadi ada hitam di atas putih, kayak rumah sakit ada hitam di atas putih semua. Jadi semuanya sudah sah gitu ya. Iya, Jadi harus nantinya jelas. nggak ada gimana-gimana di akhirnya gitu. Yes, itulah. Untuk dari kami pertanyaan selanjutnya bagi Caet Delivery yakni sekarang itu jumlah karyawannya itu sudah berapa? Untuk kalau disebut karyawan sih kurang tepat kayak ya, mungkin mitra sih. Oh iya, terutama untuk mitra. driver ya. Oke. Driver ada sekitar 70. 65 sampai 70 lah, kurang update lagi sih. Itu driver. Kalau yang teman-teman manajemen itu ada 6 orang termasuk saya sama istri. Jadi saya sebagai manajemen juga di situ. Itu seperti tadi kan bukan karyawan mitra ya, mitra. Itu untuk jam kerjanya itu bagaimana? 24 jam atau jam batas jamnya itu dari pagi atau gimana? Bisa Kalau dijelaskan? teman-teman driver jamnya mereka yang atur, cuma kita kasih beberapa istilahnya batasan lah biar nggak terlalu lost control lah. Tapi untuk teman-teman manajemen ada jamnya, kayak mungkin ada yang shift pertama, ada yang shift 2, shift-shiftan gitu sih. Ada Yang operator manajemen. juga, operatornya 4 orang. Jadi manajemen 6, operator 4 orang. Dalam perjalanan itu kekurangan dan kelebihannya menjalankan usaha ini apa? Kalau kekurangan sih bagi saya sih kekurangan buka ya, pokok kadang nggak ngerti tanggal. Abang opo ireng opo ijo wis. Ya sih ku kerja ae model seperti itu. Tapi kalau ada pengen istirahat ya wis istirahat, pengen liburan ya liburan. Tapi ya nggak ada waktu, jam kerja nggak ada. Nggak enak kita usahain jam kerja nggak ono. Bahkan sampai 3 hari 4 hari lalu lembur sampai subuh aku. Kerjain aplikasi itu, website itu. Jadi ya jamnya kita yang atur. Mau males-malesan ya iso, mau ngelembur ya iso, tergantung kita targetnya selesai kapan gitu. Selanjutnya itu apakah dalam perjalanan bisnis ini ya, apakah ada suntikan dana dari investor lain? Kalau suntikan dana nggak ada sama sekali mas, karena Berarti jadi dari murni sendiri. murni dari operasional Caet kita putar untuk pembuatan aplikasi, pembuatan website, terus pendaftaran hosting dan lain-lain, pengadaan aset, komputer, laptop, HP, itu murni dari operasional sendiri. Nggak ada investasi. Itu dari Caet sendiri ya? Iya, Tidak ada dari hidup investasi. untuk ngidupi sendiri. Hidupin Gitu. sendiri. Ibaratnya seperti mandiri gitu. Iya, mandiri banget. Independen kita, swasta kita. Iya. Dari Caet ini Caet oleh Caet wis garap dhewe kabeh. Ijen tata kok. Terus inovasi atau rencana jangka pendek dalam bulan ini itu apa? Kalau dalam bulan ini rencananya mau launching sebuah program. Jadi program kerjasama dengan kuliner yang sempat kita bahas itu tadi. Jadi kalau teknis lebih detailnya nanti akan kami rilis setelah launching ya. Intinya piye carane
orang Lamongan ini gampang order kuliner terutama produk lokalnya kuliner di Lamongan. Jadi salah satu upaya untuk mendukung programnya pemerintah sing #ayo beli produk Lamongan. Itu program ini Caet buat untuk support ke program pemerintah itu sih. Meskipun kita tidak ada dana dari pemerintah loh ya. Kita independen nih, cuma ada dukungan untuk mendukung pemerintah ngono ya. Untuk yang terakhir ini ya, Cak. Ini kalau boleh tahu ya, berapa omset bersih dan kotornya pada setiap bulannya itu? Sebelum bahas omset sih cash flow ya. Cash flow itu perputaran uang. Ya. Perputaran uang yang ada di Caet itu memang besar, Mas. Bagi sebagian orang mungkin wow banget, cuma itu statusnya sebagai cash flow. Jadi di atas 100 juta dalam waktu 1 bulan, sekitar 100 sampai 150 lah. Tapi ya perputaran uangnya dari sisi ongkirnya loh ya. Jadi cash flow itu dari sisi ongkir dari teman-teman driver yang dikasih jasa ongkir itu tadi. Jadi 100 juta sampai 120 itu statusnya cash flow. Kalau misal bicara omset yang masuk ke Caet itu sekitar 10 sampai 15%. Itu masih omset atau kotor. Jadi untuk gaji manajemen, untuk biaya marketing, untuk biaya kayak pembayaran website itu anggarannya sendiri. Terus biaya pengembangan, terus baru sisanya nanti masuk ke saya itu sih. Jadi nggak terlalu besar. Kalau mungkin bisa dikatakan dan mungkin agak mengagetkan orang-orang dari cash flow yang itu tadi paling masuk ke dompet saya pribadi paling 2%-nya. Jadi masih bisa dikatakan di bawah UMR Lamongan. Dan itu tak jalani 4 tahun. Dan itu sing gak rewo gak percaya. Pasti sing delok iki gak bakal percaya juga. Saya sendiri agak ragu. Beberapa owner atau owner bisnis di Lamongan yang tak ceritain seperti itu ya gak percaya. Iya. Dan alhamdulillah orientasi saya bukan di hasil sih. Orientasi utama loh ya. Orientasi utama saya memang bukan di hasil uang, bukan di uang, ya cuma hasilnya ya hasil teko jenenge Caet tambah gede iku sing tak karepno. Iso mlaku dhewe tanpa suntikan dana, tanpa bantuan pemerintah, tapi iso bersaing nanggone persaingan delivery lokal maupun sampai antar kota atau mungkin besok nasional. Iku sing tak cari. Mungkin dari sisi materinya, dari sisi uangnya mungkin ya wis ada harapan untuk meningkatkan kesejahteraan iku, cuma ya wis jalani sih. Apa sih harapan Caet sendiri untuk bisnis Caet Delivery ini tuh apa harapan kedepannya, terus untuk motivasi lah untuk para teman-teman pemuda di Lamongan ya, khususnya di Lamongan maupun yang di luar Lamongan. Monggo. Kalau motivasi saya sih dengan adanya Caet iki, yang pertama semoga bisa menambah lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Yang pertama itu. Yang kedua bisa menambah wirausahawan atau pelaku wirausaha di Lamongan. Karena soalnya bisnis itu tidak jauh dari sistem distribusi seperti Caet iki. Kalau misalnya sistem distribusi dan promosinya sudah ada yang handle, teman-teman kayak mungkin sampai ini bisa cari produknya atau mungkin tinggal cari produk sama marketnya untuk distribusinya nanti kita kolaborasi. Jadi dengan adanya Caet harapannya yang pertama lapangan pekerjaan, yang kedua semakin banyak orang sing buka usaha. Sampai kapan sih dia bakal kerja melu uang terus? Mungkin untuk tahap awal seperti teman-teman pasti butuh golek pengalaman, pasti butuh ijazah mau kanggo. Tapi tujuannya mungkin dikai golek pengalaman dhisik ambek untuk survive lah, bertahan hidup lah. Cuma masa tua meneh pasti ya pengen duwe cekelan. Lah cekelane teko apa nek teko usaha atau mungkin nabung seperti itu. Iya, mungkin kalau ingin ditanyakan mungkin masih banyak sekali ya pertanyaan yang muncul karena kan di luar ini aja iya, sih. Karena waktunya juga sudah terbatas ya kan. Jadi kami dari mahasiswa Unisla ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Caet sendiri sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau membantu lah, sama seperti membantu kan ya kan dalam mengerjakan tugas kita
kewirausahaan ini. Kalau mungkin dari saya pribadi sih, terutama untuk teman-teman generasi penerus bangsa ya kan, agent of change ya, mahasiswa kan ya. Jadi yo menurut saya cari pengalaman sebanyak-banyaknya wis. Istilahnya keluar dari zona nyaman teman-teman, jangan terpaku atau mungkin tenggelam di zona nyaman kalian itu. Karena persaingan saya ini di semua lini, semua bidang itu ya semakin ketat. Entah di bidang pekerjaan, di bidang bisnis, di bidang apapun persaingannya semakin ketat. Nah, kita nggak mengupgrade atau meningkatkan kapasitas atau kualitas kita, yo ibaratnya iwak ya, analogi ini ikan di sebuah sungai dan ngelawan arus, iwak itu bakal mati, bakal kalah, gak iso ngelawan arus, gak iso bertahan dengan persaingan yang golek mangan nang sungai iku mau. Jadi yo golek pengalaman saake-ake mung sik enom. Terus yo jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal. Jarine Om Bob Sadino iku habiskan kuota gagalmu sebelum mencapai kesuksesan. Terus kata-kata Bob Sadino satu lagi itu, salah satu kunci kesuksesan adalah konsistensi. Itu sih. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.